Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yahmianto Channel. Di mana saja berada, jumpa lagi dengan saya di Yahmianto Channel, sahabat ya. Nah, kali ini kita akan menyajikan satu video ya, sahabat ya, yaitu video tentang bagaimana kita menambal ban yang bocor ya, ban dalam yang bocor pada posisi ban depan, sahabat ya. Ini kereta sekelas kereta Verja ya, sahabat ya. Nah, ini dia. Jadi pertama-tama kita melakukan ini ya, pembukaan pentil dulu, sahabat, karena sudah bocor, sudah jelas bocor kata si pemiliknya ya. Kita buka pentilnya, lalu kita lakukan proses pembukaan ban luar ya, sahabat. Nah, jadi di sini ada trik ya, cara yang harus kita pakai ya. Nah, jadi di sini kita jangan terlebih dahulu mengganjal ya, supaya ban dalam ban supaya bisa tergantung lah istilah-istilahnya. Nah, kita jangan terburu-buru dulu memberikan ganjalan ya, supaya ban depan ini bisa sedikit terangkat ya, atau tergantung ya. Karena kita akan membuka ban luar ya. Kalau membuka ban luar ini kan ada sedikit goyangan-goyangan ya, tekanan-tekanan. Jadi kita tidak perlu mengadakan satu pengganjalan dulu agar supaya ban depan bisa menggantung ya, bisa berputar-putar nantinya, sahabat ya. Nah, jadi kita terlebih dahulu kita buka dulu, sahabat, ban dalamnya. Nah, kita buka seperti biasa. Saya setiap membuka ban luar harus menggunakan 4 kunci ya, 4 kunci ini ya, pencongkelan ya, kunci pencongkelan ban luar ya. Terlebih dahulu kita benar-benar kita kempeskan betul ya ke posisi ban luar, karena kita lihat ini bannya masih baru ya, sahabat ya, jadi bannya agak keras ya. Nah, kemudian saya satu persatu kita masukkan alat congkelnya ya, sahabat. Nah, udah berapa sih, sahabat? 2 ya, 3 ya. Jadi biasa saya pakai 4, sahabat ya. Kalau 4 ini kalau sudah terbuka udah selebar 1 jengkal, sahabat. Nah, satu-satu kita tahan pakai kaki, kanan tahan lagi. Jadi panjang dari alat congkel ini lumayan panjang, sahabat. Jadi biar supaya dapat terganjal dengan kaki kita ya, kita buat sengaja panjang. Nah, setelah dapat 4 terbuka ya, itu berikutnya mencongkel selanjutnya sudah gampang, sahabat ya. Nah, kita cabut aja yang sudah lengket. Nah, selanjutnya kita buka ya. Jadi di sini kan jangan terlalu buru-buru digantungnya, sahabat, ban depannya ya, atau diganjal, karena proses pembukaan ini perlu tenaga agak besar ya. Jadi nanti kalau diganjal berputar-putar ataupun bisa jatuh lagi. Nah, setelah itu baru kita ganjal, sahabat. Setelah terbuka ban luarnya, baru kita ganjal, baru kita keluarkan ban dalam yang bocor, sahabat. Nah, kita keluarkan, kita raba dulu sedikit. Ini saya lihat sedikit ini ya, karena jauh ya, jauh ini naik. Nah, ini deh. Dan di sini ketahuan, sahabat, ban ini jarang bocor, sahabat. Jadi ada berkarat itu dia. Nah, kalau kelihatan berkarat-karat itu ada sedikit karatan ya, ini ban berarti tidak pernah bocor atau jarang bocor ya. Nah, biasanya kalau di sini kita temui kalau dia ada yang pernah bocor, ada pernah ditambal, biasanya tambalannya lama, sahabat, karena ban depan dan ban dalam ini ya jarang bocor biasanya. Nah, ini dia. Kita buka, kita isi angin ataupun kita cek ya di mana posisi dari biang keladi kebocorannya, sahabat. Jadi sekali lagi, sahabat, ini sangat perlu ya di saat membuka ban luar ya, pada bagian ban depan ini kita jangan terlalu terburu-buru menggantungkannya atau mengganjalnya ya, karena nanti dia bisa berputar, karena di saat kita membuka ban luar perlu tenaga ya. Nah, ini kita pasang pentil kembali, kita isi angin ya. Nah, di sini saya tidak langsung menggunakan angin dari kompresor ya. Nah, karena
Nah, saya menggunakan pompa biasa. Jadi bukan apa-apa, sahabat. Kita menjaga, kita cari cara amannya aja ya, agar supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Karena kalau pakai langsung yang kompresor itu tenaga besar ya. Kadang ya namanya kita tidak tahu kondisi ban ini kan, kadang ada yang lama, ada yang baru ya, ban dalam ini kita tidak tahu. Nanti tahu-tahu begitu kita isi, bos, pecah dia, sahabat. Kita yang rugi, sahabat ya. Nah, kita lakukan proses pencarian, sahabat. Kita putar-putar sampai dapat ya. Dan di sini kita harus menggunakan air yang jernih, sahabat ya, untuk melihat letak dari kebocoran ban yang bocor ini. Nah, itu deh, udah kelihatan, sahabat. Kelihatan. Dan sepertinya setelah saya lihat ada bekas tambalan, sahabat. Nah, tambalan yang lama ya, yang lama bocor lagi ya. Biasanya itu di saat menambal ya, pada saat menambal dulunya ya, karena ini jarang bocor banyak. Dulunya pada saat menambal, si penambal ini tidak menggunakan karet tempel yang pakai lem ya, dia langsung gosok-gosok, langsung dibakar ya, tidak pakai lem, sehingga beginilah lekang dia ya. Dia tidak tahan lama karena harus ada bantuan lagi, lem lagi ya, supaya dia benar-benar melekat di saat dilakukan pembakaran penambalan ban ya. Nah, kita buka ya, sahabat, karena sudah kita jumpai dan tidak ada lagi tingkat kebocoran lagi. Kita lakukan mulai proses penambalan, sahabat. Ya, bagi sahabat yang baru melihat channel ini, silakan, sahabat ya, bantu dan tolong di subscribe atau di sharekan kepada teman-teman, sahabat ya. Mana tahu ini adalah video yang bermanfaat ya, bisa kita tiru, sahabat ya. Karena di sini kita kerjakan dengan cara-cara yang gampang ya, tidak sulit, dan yang jelas harus berurutan, sahabat ya. Kita harus tahu juga trik-triknya, bagaimana cara membukanya, cara menambalnya ya, mulai dari awalnya ya, sehingga kita tidak mengalami kesulitan nanti, sahabat ya. Nah, yang jelas di saat kita membuka ban luar, kita jangan terlebih dahulu mengganjalnya ataupun menggantungkan ban depan ini, sahabat ya. Karena di saat membuka ban luar itu perlu tenaga, dan dia harus posisinya bersentuhan dulu dengan tanah ya. Setelah itu kita persiapkan, sahabat ya, di samping itu sambil menunggu mempersiapkan pengkertas pasiran ya. Kita kertas pasir, nanti kita hidupkan dulu kompor, sahabat. Nah, itu kita hidupkan alat pembakarnya ya. Nah, baru kita kerjai penggosokan dengan kertas pasir ataupun dengan ini ya, gergaji besi, bisa saja ya, sahabat ya. Yang penting bisa untuk menggosok bagian yang bocor ya. Ya, tujuannya adalah supaya kalau kita lakukan penggosokan pengkertas pasiran, tujuannya supaya nanti lemnya bisa benar-benar melekat ya. Karena nanti di saat menggosok itu terbentuk pori-pori ya, pori-pori yang tentunya gunanya untuk agar supaya lem yang kita letakkan, yang kita lengketkan, bisa benar-benar menyatu nantinya di saat kita lakukan pembakaran ya, sahabat. Ya, kita ini ya sedang melakukan proses penambalan, yaitu penempelan ini ya, karet tempel ya. Ya, terlebih dahulu ban yang bocor tadi, pada posisi yang bocor yang kita beri tanda, kita gosok dulu dengan kertas pasir ataupun dengan gergaji besi ya, agar supaya terlihat ada pori-pori ya, yang tujuannya adalah agar supaya nantinya di saat diberi lem ya, itu benar-benar melekat dan dilakukan pembakaran, dan tentunya tidak terkelupas lagi seperti yang ini ya. Ini posisi saya mengerjakan ini, sahabat, penambalan yang kedua nih, posisi yang sama ya.
di penambalan yang kedua. Nah, jadi kebocoran di tempat yang lama, sahabat. Nah, itu akibatnya karena tidak pakai lem. Mungkin yang menambal ya, tukang tambal tuh yang pertama tuh mungkin tidak pakai lem, langsung gosok-gosok, langsung tempelkan karet tempel dan dibakar. Nah, itulah yang sering terjadi ya. Saya sering menjumpai bahwasanya yang bocor itu pada posisi yang sama, lekang dia, kalau kita bilang lekang lah ya. Karena pada awalnya, pada saat membakar menambalnya, dia tidak pakai lem, udah jelas tidak pakai lem ya, lem bantuan ya. Dan lem ini bisa kita buat ya, sahabat. Bahan dasar dari karet tempel yang kita gunting kecil-kecil, kemudian kita beri bensin ataupun minyak ya, agar supaya meleleh dia. Kita jadikan lem dia nantinya. Nah, ya, sudah selesai baru kita mulai proses pembakaran, sahabat ya. Nah, itu dia ya kan. Nah, di sini saya agak sedikit kasih banyak ya karet tempelnya, karena harus menutupi yang lama harus kita tutupi. Kalau yang lama kita buka itu bisa koyak, sahabat ya. Jangan coba-coba kita membuka tambalan ban yang lama ya, sahabat. Nanti bisa koyak, kita lebih susah nanti menambalnya. Bagus kita timpa saja ya, kita gosok-gosok, kita timpa ya. Nah, kita timpa dengan karet tempel yang baru dan usahakan lebih banyak sedikit ya. Nah, karena yang lama kalau kita buka bahaya, sahabat. Kalau kita bukanya tidak pandai bisa koyak lebar nanti. Resiko ya, sahabat ya. Nah, kita timpa aja dengan karet tempel yang baru ya. Nah, itulah tips yang bagus. Kalau kita coba-coba kita buka bekas tambalan yang lama, bisa koyak, sahabat. Nah, biasanya itu sedikit saja itu yang terbuka, bagian-bagian sisi, nggak semua, yang nggak keliling dia terbuka, sisi aja, sedikit aja. Karena kalau sudah keluar angin sedikit pasti bocor ya kan, sahabat. Tidak bisa kemana ya. Nah, itu jadi di situ aja kita tambah, kita bersihkan, kita pakai kertas pasir, baru kita beri lem. Mana yang terbuka tadi kita beri lem, baru kita timpa dengan lem yang lama ya, yang baru ya. Karet tambal yang baru kita potong sedemikian rupa dan kita buat agar supaya yang lama ini tertutupi ya, sahabat. Nah, ya, di samping di saat kita menunggu proses pematangan ya, dari pembakaran ini, kita ya sedikit-sedikit kita bersihkan lah bagian dalam dari ban luar ya. Mungkin ada, apalagi ini sudah tidak pernah bocor, sudah lama tidak bocor, tentunya bekarat di dalam, sahabat. Ya, ini kasus ya, kasus memang sering kita jumpai seperti ini, sahabat ya. Jarang bocor kalau ban depannya, karena jarang bocor berarti jarang dibuka, udah otomatis. Apalagi sering kena air hujan atau air terus semir ya, itu kan airnya mengendap di pelak dan terjadi proses perkaratan ya. Ya, kalau ini karena kita menambalnya dengan sistem timpa ya, timpa yang lama, agak lama kita beri waktu agak lama, karena ini prosesnya agak lama nih ya. Jadi, sahabat ya, jangan lupa di share dan dibagikan kepada teman-teman sahabat yang mungkin sahabat anggap ini perlu ya, bisa kita nantinya membuka atau membuat alat tambal ban yang sederhana yang di rumah ya. Ya, jadi kita buka tambal sendiri aja di rumah, sahabat ya. Daripada nyorong-nyorong ke tempat tambal ban ya. Ya, kalau dekat, kalau jauh, wah. Nah, kita putar-putar, kita keluarkan ya, mungkin ada sejenis kotoran-kotoran dari bannya. Ban ini kan tidak pernah bocor ya, udah lama nggak bocor, jadi terbentuklah situ karat-karat dari lumpur yang bertahan ya, karena tidak pernah dibuka.
kita udah keluarkan, kita pokok tadi ya sahabat, udah keluar, udah bersih lah ini. Jadi ini kita sambil menunggu proses pematangan. Nah, saya sambil mengecek ban belakang, apakah ban belakang ini kurang angin. Kalau kurang angin kita tambah ya, karena di saat kita menunggu biasanya waktunya membosankan sahabat. Nah, kita harus banyak bergerak, berpikir ya sahabat ya. Kita ajak bicara saja sahabat, yang si pemilik sepeda motornya, agar dia tidak bosan menunggunya ya. Kita tidak mau bekerja sia-sia sahabat ya, biar agak lama, yang jelas hasilnya memuaskan ya. Memang kalau si pemilik kendaraan maunya cepat aja sahabat ya, maunya cepat ya. Ya, kita tidak mau ambil resiko lagi ya. Jangan sempat datang kedua kali ke tempat kita ya. Ini prinsip sahabat ya, jangan sempat orang datang lagi ke tempat kita dengan kondisi yang sama ya, dengan bocoran yang sama ya, yang kita tempel bocor lagi gitu. Jadi rasanya kan kita kurang sedap ya. Nah, makanya kita harus profesional ya sini sahabat ya. Jangan sempat datang kedua kali dengan kebocoran yang sama ya, di tempat yang sama bocor lagi ya. Itu kan berarti kan cara kerja kita masih disangsikan sama mereka. Nah, jadi di sini kita harus ya, kita punya trik-trik tersendiri sahabat ya, untuk meyakinkan kepada si pelanggan kita ya. Ya, kalau dia rasa cara kerja kita profesional, pasti dia akan bicara dengan teman-temannya ya. Di sana bagus, di sana bagus, nambal bannya bagus, tidak pernah bocor-bocor lagi. Nah, itu kan. Jadi kita dapat promosi dari dia. Ya, sahabat ya. Ya, saya di sini posisinya di pinggiran jalan nih sahabat. Saya buka tambal ban di pinggiran jalan ya. Nah, itu ya, di belakang itu jalan lintas ini, bukan jalan provinsi ya, tapi jalan apa ya, kabupaten ya, kecamatannya. Jadi agak ramai lah itu. Jadi di sini sahabat, yang perlu kita perhatikan ya, saat kita membuka ban luar pada kendaraan, ban bagian belakang, bagian depan ya, kita harus punya trik cara tersendiri sahabat ya. Nah, yang pertama itu di saat kita membuka ban luar, posisi ban jangan digantung dulu ya, jangan diganjal dulu, karena kita membuka ban luar perlu tenaga ya, perlu gerakan-gerakan yang harus menyentuh tanah ya. Kalau di saat kita membuka ban luar ban tersebut menggantung, pasti akan sulit ya, bergerak terus sahabat. Jadi jangan kita terlebih dahulu diganjal ya, letakkan saja di tanah seperti biasa, baru kita buka. Setelah kita buka, baru tinggal mengeluarkan ban dalam, baru bisa terganjal ya. Ya sahabat Yahmiyanto Channel, dimana saja berada ya, masih bersama kami di Yahmiyanto Channel ya. Ini adalah video tentang bagaimana cara kita menambal ban ya, membuka dan memasangnya lagi nanti ya, dengan cara-cara sederhana yang bisa kita contoh ya, bisa jadi pelajaran bagi kita ya. Kita secara mandiri kita bisa belajar dari video ini, dan tentunya dapat mengurangi tingkat kerusakan ya. Kita kalau bocor, tahu-tahu kita kan tidak tahu bocornya, tiba-tiba pas ada di rumah mau baru ketahuan bocor ya. Jadi kita di saat di rumah ya, sepeda motor bocor, keluar bocor, kemudian jauh pula ya tukang tambal bannya, kita harus berpikir ulang ya, berpikir dua kali sahabat, untuk menyorongnya, untuk apanya. Nah, kalau kita sudah minimal sudah bisa ataupun sudah pandai untuk menambal sendiri, apa salahnya kita sahabat ya, kita beli alatnya sedikit-sedikit ya, kita tampal sendiri. Jadi sangat efisien ya, waktu pun tidak terbuang sahabat ya. Bisa kerjakan di rumah sambil ya jaga anak, sambil ya kerja-kerja lain di rumah ya.
Jadi di sini sangat beruntung kalau kita bisa menambal ban sendiri ya sahabat. Jangan malu sahabat ya, kita jangan malu dengan pekerjaan menambal ban ya. Karena pekerjaan menambal ban ini sebenarnya ada dua ya, di samping dapat duit, dapat uang ya, kemudian dapat pahala. Udah jelas sahabat ya, otomatis pasti dapat pahala ya sahabat. Karena situ kita tujuannya adalah bagaimana supaya orang bisa melanjutkan perjalanan sahabat ya. Nah kalau tidak ada kita, mereka kan tidak bisa melanjutkan perjalanan sahabat. Dipaksa-paksa hancur bannya ya kan, ban dalamnya otomatis keluar pengeluaran ya sahabat. Nah itu dia ya, kelihatan sudah mulai masak ya. Kita buka ya sahabat. Kita buka ya, kita buka secara kiri ya, secara kiri, muter ke kiri, dan kita press lagi sebentar sahabat ya, karena di sini terkadang setelah dibakar kadang karet tambalnya ini membengkak deh sahabat, melembung karena dia menyimpan udara di saat kita buka ya, push gitu. Nah kita tekan lagi agar supaya udaranya bisa keluar. Nah udah siap sahabat ya. Nah itu dia, kita geser, baru kita celupkan ke air sambil kita tekan-tekan agar supaya benar-benar merapat dan menyatu ya. Jadi di sini sahabat saat kita ingin memasang ban yang sudah kita tambalin ya, ban dalam, nanti kita pakai dulu caranya, kita masukkan besi ya, tembus ya, besinya tembus ke dalam ban luar ya sahabat, di atas pelak, di antara pelak dan ban luar tembus. Nah di saat itu kita pegang pentil ya, sebelah kanan kita pegang pentil dan sebelah kiri kita benggangkan ban kita masukkan. Nah itu gampang sahabat ya. Nah udah kita masukkan, kita cabut besinya dan kita pasang pentil ataupun ring ya, ring pentil ya, apa baut pentil ya. Setelah kita pasang baru kita lanjut ke pemasukan ban dalam ke ban luar ya, ke dalam pelak. Nah jadi di sini ada siap ya, kita masukkan pelan-pelan sahabat. Di saat kita memasukkan sahabat, ini kita jangan sampai berlipat ya sahabat ya, posisi ban dalam jangan sampai berlipat, kita masukkan ya, kita harus berurut kita masukkan ya. Nah jangan sampai berlipat, karena kalau berlipat nanti kalau di saat dipompa terasa itu sahabat, bannya tuh menggelindingnya tidak enak gitu, ada rasa gedek gitu. Nah jadi jangan salah sahabat ya, benar-benar kita posisinya pada bandalannya pada posisi yang benar ya, benar-benar tidur dia, tidak berlipat ya. Nah setelah itu kita pemasangan. Nah ya, kita sudah siapkan alatnya sahabat, kita rakit sendiri alatnya sehingga kita di sini bekerja cepat dan tidak ada risiko sahabat. Nah, karena alatnya kita ciptakan sengaja tidak merusak ban dalam ya, dan kita bisa bekerja secara cepat sahabat ya. Nanti kita ada ide khusus ya tentang alat buka ban yang saya miliki sahabat. Jadi di sini saya ciptakan alat buka ban ini ataupun pasang ban dengan alat sendiri, kita tidak beli sahabat, kita buat sendiri dan tanpa merusak ban dalam ya, bisa cepat dan tanpa merusak ban dalam, dan ini ya dijamin tidak mengenai ban dalam atau tidak menyentuh ban dalam. Kalau kita sanksi nanti bisa menyentuh, pasti bisa bocor ya sahabat. Nah ya, kita sudah wanti-wanti sampai ke sana. Jadi yang kita buat itu alatnya tidak merusak ban dalam. Nah setelah itu udah kita pasang bautnya, udah kita pasang, kita masukkan ban dalamnya, baru kita tinggal penambahan angin ya.
karena ini bannya kereta besar ya, kereta besar, dan menurut si pemilik kendaraan harus diisi dengan udara yang keras katanya. Karena kalau kurang angin katanya kereta besar ini bawanya berat ya. Ya, udah selesai baru kita tutup petilnya ya, dan sudah selesailah proses penambalan ya.